Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Laili, NIM 2330811099, Prodi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kelas Finance 6C. Di sini saya akan memaparkan materi bisnis internasional topik ke-6, yaitu investasi asing dan perusahaan multinasional. Yang pertama, sebelumnya adapun definisi investasi adalah sebuah kegiatan yang menanamkan modal atau sumber daya pada suatu aset, proyek atau usaha dengan mengharapkan memperoleh keuntungan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Investasi ini melibatkan pengorbanan nilai saat ini demi mendapatkan nilai yang lebih besar di kemudian hari. Selanjutnya ada investasi juga komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini untuk tujuannya memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga dilakukan oleh individu maupun badan usaha dan dapat membentuk beragam melalui saham, obligasi, deposito, emas, hingga properti. Selanjutnya ada menurut para ahli, investasi ini adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang, modal, dan perlengkapan produksi, dan menambahkan kemampuan produksinya, barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya ada menurut Hartono, investasi ini mengidentifikasikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aset produktif selama periode tertentu, guna mendapatkan return yang lebih besar dan besar dari biaya modal. Selanjutnya ada menurut Sunariyah. Sunariyah ini investasi adalah aktivitas penanaman modal terhadap suatu atau lebih aktiva yang dimiliki, umumnya dalam jangka waktu yang panjang, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Adapun menurut Farid Haryanto Siswanto Sudumo, investasi juga adalah suatu kegiatan yang menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu, dengan harapan dengan memperoleh penghasilan dan peningkatan nilai investasi. Selanjutnya ada investasi asing langsung. Menurut Diponegoro Jurnal Ekonomi, investasi asing langsung adalah bentuk investasi internasional dalam pemilikan modal perusahaan di negara lain, di mana investasi ini dilakukan oleh perusahaan transaksional dengan tujuan pengendalian operasional secara aktif. Selanjutnya ada ekonomi pembangunan. PDI berkontribusi positif terhadap peningkatan produk domestik bruto atau disebut PDB, menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, modal manusia, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal. Selanjutnya ada menurut Mahadiansar Ramadhani adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negeri lain. Oleh karena itu, ini hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi terjadi pelakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri tersebut. Selanjutnya ada menurut Undang-Undang Investasi Asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing atau disebut PMA juga adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. PDI atau PMA juga merupakan bentuk investasi di mana investasi asing menanamkan modal secara langsung di negara. Tujuannya untuk memiliki kendali atau pengaruh signifikan terhadap pengelolaannya, perusahaan atau aset produktif. Adapun jenis-jenis investasi ada antara lain investasi langsung PDI, investasi tidak langsung portofolio aset yang berwujud properti pabrik,
aset keuangan, saham, obligasi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi yang tadi ada FDI, ada PMDN. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama ada investasi langsung FDI, yaitu penanaman modal dengan kepemilikan dan kontrol manajerial signifikannya lebih dari 10 saham yang bersuara. Contohnya ada Toyota yang mendirikan pabrik di Karawang. Selanjutnya ada investasi dalam negeri PMDN. Modal dari warga negara badan hukum dalam negeri ini suatu dijelaskan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Contohnya ada PT Indofood bangun di pabrik baru. Selanjutnya ada investasi asing PMA. Modal dari warga, harga badan hukum asing sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2007. Contohnya itu Samsung Elektronik masuk pasar Indonesia. Yang selanjutnya ada investasi real penanaman modal pada saat aset berwujud. Umumnya tidak likuid tanah, properti, emas, mesin, pabrik. Selanjutnya ada investasi finansial, penanaman modal pada instrumen keuangan. Umumnya lebih likuid, deposito, reksadana saham, dan obligasi. Selanjutnya ada Greenfield Investment, membangun fasilitas baru dari nol di negara. Tujuannya agar membangun pabrik EV di Bekasi. Merger dan akuisisi selanjutnya atau M dan A, membeli atau membangun dengan usaha yang sudah ada, goto merger dengan Tokopedia. Selanjutnya ada investasi portofolio atau disebut FPI yang tadi. Membelinya aset finansial tanpa kontrol manajerial, bersifat spektual dan likuid, beli saham, BBCA, obligasi pemerintahan. Selanjutnya ada teorinya, teori yang tadi. Teorinya itu ada 5 teori OLI yang terjadi bila perusahaan memiliki 3 keunggulan, yaitu ownership atau aset, relation, host county, dan interlation atau pengendalian sendiri lebih baik dari liensis. Yang kedua ada teori produk life. Menurut itu, perusahaan ini berinvestasi asing saat produk memasuki fase matang di negara asal, seperti mencari pasar baru di negara berkembang. Selanjutnya ada teori non-klasik. Berinvestasi ini optimal ditemukan oleh perbandingan antara produk manajeri marginal atau marginal modal atau disebut MPK dan biaya modal. Selanjutnya ada teori interlasi. Perusahaan lebih baik internalisasi keunggulan teknologi atau merek daripada menjual ke pihak lain untuk menghadiri kegagalan pasar. Selanjutnya ada teori akselerator. Teori itu pokoknya ya, investor meningkatkan sering kenaikan output pendapatan nasional, ada hubungannya akselerasi antara pemerintah dan investasi. Selanjutnya ada pengertian perusahaan multinasional. Adapun menurut Halim dan Budi Sutrisno, investasi adalah aktivitas penanaman modal dari investor, baik investor lokal maupun investor asing dalam berbagai jenis bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Yang tadi sama ya, Sunariah, terus FDI juga sama. Selanjutnya ada menurut para ahli perusahaan multinasional. Menurut John Dunning, multinasional adalah ekspansi the global economy. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang terlibat dalam investasi modal di luar negeri dan menjalankan kegiatan yang memberikan nilai tambahan di lebih dari satu negara. Selanjutnya ada perusahaan multinasional menurut Alam M. Rukman, merupakan sebuah perusahaan yang melakukan produksi di luar negara asal dari beroperasi melibatkan beberapa negara melewati batas-batas negara. Selanjutnya ada UNPD, United
nasional. Pokoknya itu perusahaan multinasional ini juga adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, biasanya perusahaan swasta yang mempunyai kendali atas kekayaan yang tersebar di berbagai negara. Adapun karakter perusahaan multinasional, karakter utama menurut literatur ilmu merangkum berbagai literatur akademik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama memiliki lingkup kegiatan income generating yang melampaui batas-batas negara. Yang kedua, ada perdagangan dalam perusahaan multinasional, kebanyakan terjadi masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri walaupun antar negara. Selanjutnya ada terdapat kontrol terhadap teknologi modal secara ketat. Adapun sistem manajemen dari kontribusi dikembangkan oleh melintasi batas-batas negara. Adapun yang membentuk cabang-cabangnya di luar negeri memiliki visi dan misi strategis produksi barang dan bersifat global. Adapun karakternya juga ada MNC, secara formal didefinisikan sebagai entitas bisnis dengan satu atau lebih afiliasi asing, di mana perusahaan induk memang setidaknya 10% dari pemilikan saham. Struktur MNC terdiri dari perusahaan induk yang berkontrol pusat di satu negara, dengan anak perusahaan, cabang atau usaha petualangan berbagai negara atau tuan rumah. Perusahaan induk ini mempertahankan kendali strategi atau operasional global. Adapun menurut Rosie Pijono, karakteristik dan perusahaan multinasional yaitu operasional perusahaan yang memiliki cabang dan berbagai negara dengan kontrol pusat yang hanya ada satu negara asal yang memiliki sistem manajemen dan distribusi global yang memiliki misi juga sama kayak tadi ya, kayak yang tadi pokoknya, serta kontrol terhadap modal dan memiliki teknologi yang canggih. Adapun perbedaan MNC, TNC, dan M&A. Multinational Corporate (M&A) istilah paling umum perusahaan dengan operasional bisnis lebih dari 2 negara beroperasi keuntungan global. Yang selanjutnya ada Transnational Corporate (TNC). Istilah resmi ini UNCCD atau PBB menekankan bahwa keputusan bisnis melampaui batas-batas negara. Adapun multinational enterprise atau M&A yang lebih luas dari MNC, mencakup entitas non-koperasi atau firma kemitraan koperasi internasional. Global corporates memandang ke seluruh dunia sebagai salah satu pasar tanpa direvisi nasional, strategi sepenuhnya global. Penanaman modal asing (PMA) ini istilah hukum Indonesia untuk kegiatan investasi warga badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 25 dan Tahun 2007. Selanjutnya ada sejarah perkembangan perusahaan multinasional. Sejarahnya, abad ke-17 sampai ke-18, perusahaan dagang kolonial (FOC) atau Foreign Oost-Indisch itu dari Belanda dan East India Company dari Inggris dianggap sebagai bentuk awal MNC. Keduanya beroperasi lintas benua untuk mengekspor perdagangan rempah-rempah dari sumber daya alam di koloni-koloninya. Adapun abad ke-9, revolusi industri dan ekspansi awal, perusahaan industri Amerika Serikat dan Eropa melalui berinvestasi di luar negeri. Seager Sawing Nesman membuka pabrik di Kerto, India. Dianggap FNI manufaktur modal pertama. Perusahaan seperti Standard Oil dan Ford memperluas operasi secara global. Adapun 1950-an sampai 1960 dominasi McD Amerika. Pasca Perang Dunia Kedua, perusahaan-perusahaan AS, GM, Ford, IMB, Caca ini berekspektasi besar-besaran ke Eropa dan Asia. Dan di era ini menandai awal globalisasi bisnis modern yang sesungguhnya. Selanjutnya
Adapun selanjutnya masih sejarahnya 1970-an sampai 1980-an kebangkitan MNC Jepang dan Eropa seperti Toyota, Honda, Sony, Coopers, Siemens melalui dominasi pasar global. PBB membentuk UNCTC untuk mengawasi kegiatan MNC. Tahun 1990-an di era WTO Liberasi PDI membentuk WTO dan perjanjian TIPS membuka arus PDI lebih luas. Gelombang M dan A lintas batas menguat MNC dan di Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai mulai berkembang pesat. Tahun 2000-an sampai sekarang di era digital dan MNC Asia, MNC teknologi seperti Google, Apple, Meta, Alibaba, dan Tencent mendominasi ekonomi digital global. MNC dan itu dan ASEAN tumbuh signifikan, rantai nilai global value chain menjadi modal produksi utama MNC terkini. Selanjutnya ada Tendelian, masih sejarahnya. Portofolio dan investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang mendatang. Menurut Sedono Kukirno adalah investasi pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau usaha yang perlengkapan produksinya itu untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adapun menurut Husnanan, manajemen keuangan investasi adalah suatu rencana yang menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa maupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang mendatang. Adapun menurut Brown, investment is the core company of dollar for every of time the order to investor for the time the fund company. Pokoknya itu ya guys sejarahnya. Adapun karakteristiknya itu yaitu operasi lebih dari 2 negara memiliki kegiatan produksi, distribusi atau pelayanan yang aktif lebih dari satu negara secara bersamaan. Kontrol pusat terpusat satu negara asal sebagai pusat kendali strategi keuangan dan pengendalian kebijakan korporat. Kontrol, awas modal, dan teknologi penguasa ketat atas aset teknologi dan aliran modal antar unit perusahaan global. Sistem manajemen global, struktur, modal, dan distribusi yang dilakukan lintas batas negara termasuk sistem modal letter licenses dan forces. Oke, selanjutnya ada tujuan perusahaan multinasional berekspansi. Yang pertama ada raw material secure, mendapatkan bahan baku dan sumber daya alam yang tidak tersedia atau terlalu mahal di negara asal. Selanjutnya ada market sector yang memperoleh pangsa pasar baru yang lebih besar dan berkembang di negara tujuan investasi. Selanjutnya ada efisiensi sector, mencapai efisiensi biaya produksi melalui tenaga kerja murah, skala ekonomi, dan lokal strategi. Selanjutnya ada strategi aset sector yang menguasai aset strategi teknologi merek distribusi yang dimiliki perusahaan di negara lain. Oke, selanjutnya ada pandangan positif. Pandangan positifnya itu menurut Iqbal, Fitri, dan Permadana. Dari sisi positif, peranan perusahaan multinasional dapat memberikan kesempatan yang tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor perekonomian negara dengan adanya sumbangsih devisa negara. Namun juga terdapat sisi negatif perlu diwaspadai. Sisi negatifnya ditemui menunjukkan bahwa peran perusahaan multinasional ini dapat mengembangkan sektor perekonomian negara melalui kontribusi devisa Indonesia. Perubahan multinasional ini terlibat dalam sektor perekonomian dalam suatu
negara karena berperan penting dalam menyerapkan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita dari suatu negara. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.